Apalagi kalau di dalam satu ruangan Oka sendirian perempuan. Walaupun Oka nggak takut, cuman Oka ngerasa aku perempuan, tidak sewayahnya aku di sini. Salah satu rencana yang bisa keluarin Oka dari sini itu adalah menikah. Assalamualaikum moms, balik lagi dengan Biay. Kali ini ngetes sore bareng Biay kedatangan Lady Barber Okania Mentari. Hai. Jadi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, kayak pada pengen tahu juga kan sama kayak Biay, Lady Barber itu apa sih? Coba dong Oka jelasin Lady Barber itu apa sebenarnya? Oke, jadi Lady Barber itu setahu orang ataupun yang Oka tahu perempuan yang kerjanya di barber gitu. Jadi rata-rata kalau barber itu kebanyakan kan laki-laki. Nah, nggak banyak, apalagi di Indonesia itu mungkin nggak banyak show up kalau ada lady barber gitu. Jadi perempuan yang kerjaannya nyukurin kepala laki-laki di dalam barber kayak gitu. Oh, got it. Ternyata itu kayak yang semacam hairstylist. Iya, hairstylist. Tapi kerjanya gitu. Di barber. Jadi kan kita kan sama-sama tahu ya. Gimana perasaannya selama mulai kerja sampai hari ini di sana? Karena kan pasti yang datang kan cowok-cowok semua. Terus sendirian nggak di situ wanita? Ya, sendirian. Wow. Coba jelasin dulu gimana perasaannya. Awalnya dulu itu kan waktu mau kerja di barber itu nggak pernah nyangka gitu. Maksudnya cuman mau ngisi waktu luang ketika kuliah. Karena kan kita kalau kuliah itu nggak sehari full penuh gitu kan. Jadi pengen kerja, tapi apa ya yang bisa nyantai sekaligus bisa kuliah juga kayak gitu. Ternyata pas lagi main, temen ngajakin, Oka kamu mau nggak jadi model baju untuk barber? Oke. Terus Oka tanya, maksudnya gimana ya? Kamu foto aja, tapi pakai label baju barbernya dia kayak gitu. Oh boleh lah, Oka bilang. Cuman aku nggak mau yang seksi ya. Dulu waktu itu masih gimana gitu kan. Jadi waktu sudah foto, ya udah pas main di sana kan fotonya di barbernya itu. Oka ngelihat kayak, oh kok motongnya itu gampang banget ya gitu, kayak nggak ada susah banget, nggak gimana-gimana, pokoknya simple. Kalau cewek kan kita kalau ke salon ribet ya, kayak gitu. Jadi ketika di barber kayak, kok cuman sekali aja langsung sudah selesai gitu, nggak ada komplain apa gimana gitu yang cowok-cowoknya. Jadi Oka tanya nih sama yang punya, boleh nggak belajar di barber ini? Hari itu juga pengen sih nyoba gitu kan. Boleh, cobalah. Ya udah, nyoba sekali itu kan nggak pernah megang yang namanya clipper kan Kak. Dan itu tuh bener-bener gemetar, geli kan. Kita nggak pernah megang, maksudnya cuma megang pisau, tiba-tiba megang clipper gitu. Jadi ya udah nyoba. Nah Oka itu orangnya penasaran banget. Jadi kalau sudah bener-bener pengen tahu harus dicari tahu, harus sampai bisa. Nah, jadi sampai rumah Oka buka YouTube, ada nggak ya yang namanya Lady Barber? Pas Oka searching, ada Kak di luar, orang luar gitu. Oka lupa namanya siapa. Ya Oka liatin lah YouTube-nya sampai bener-bener Oka pelajarin. Oh gampang ya, gini nggak sulit. Akhirnya Oka cobalah kayak gitu. Sampai ke sana ya masih bolak-balik kuliah, belajar kayak gitu. Berarti tadi kan coba ya, Iya. coba dari awalnya dilawarin buat foto, terus nyobain. Akhirnya kan tahu banget, itu ada modelnya hari itu. Ada yang foto rambutnya dan rela untuk pertama kali dipotong sama orang yang belum pernah megang clipper sama sekali. Ada orangnya yang mau. Gimana ya, kebetulan waktu itu dari ada pihak endorse, orang-orang yang di endorse gitu kan, bersedia satu tim gitu. Jadi mereka mau coloring rambut, karena mereka coloring kan gratis, jadi harus ya pasrah aja kan mau diapain. Jadi tahu kan Kakak, jadi aduh gimana nih ya gitu. Jadi ya dia diam aja. Pas Oka belajar pun dia nanya, udah pernah nyukur? Belum. Oka bilang mau ditahu ya. Jadi nggak apa-apa ya bang ya, Oka bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa. Dan dia pun pasrah aja. Hasilnya gimana? Hasilnya mungkin karena awal baru itu baru sampingnya doang. Ya mungkin toke atau gimana nggak tahu. Dilanjutin sama. Akhirnya dilanjutin. Kan cuma sekedar megang atau belajar pertama kali. Itu sih agak nervous kan. Cuman
harus berani gitu. Oka mau tahu gimana sih hasilnya. Oka nggak peduli mau itu jelek, mau itu gimana hasilnya. Yang penting Oka bisa aja dulu. Tapi kalau misalnya Kayak dari gitu. awal terus pas megang dan orang nggak komplain, mungkin hasilnya dia suka dan itu mungkin kayaknya memang bakat. Bener nggak sih bakat dari awal? Kalau dibilang bakat mungkin nggak tahu ya, mungkin iya kali. Ada kursus? Nggak pernah sama sekali. Belum pernah ikut kayak yang pelatihan, kayak workshop, kayak gitu? No, never. Jadi memang langsung ya belajarnya ibarat otodidak gitu loh Kak. Oh my god. Jadi semuanya tuh harus, Oka tuh pertama kalau namanya kerja itu harus punya mental yang kuat gitu. Oh iya tentu. Jadi kalau misalkan kita nggak punya mental, kita pasti nggak akan berani tuh mau nyoba gimana segala macamnya kan. Jadi harus punya mental yang kuat dulu. Kalau dari dalam hati sudah yakin. Harus dari dalam hati, harus terima risiko. Mau bagus kayak mau jelek kayak kita harus terima gitu. Harus siap menghadapinya kayak gitu. Jadi tadi katanya otodidak dan tadi kan sebelum ini kita sempat cerita-cerita si Oka ini dia ada kayak yang beberapa kali kayak workshop ya, kayak seminar dan dia jadi pembicara. Tapi sebenarnya dia tuh otodidak coba. Ya ampun. Iya sih. Ada pernah nggak sih kalian yang komplain guntingnya nggak bagus atau lebih ke banyak yang suka jadi makanya dijadiin pembicara kali ya? Komplain sih Oka nggak pernah ngerasa, mungkin pernah, cuman yang itu tadi Oka bilang, ya Oka terima gitu dan Oka jadiin pembelajaran, besoknya harus lebih baik lagi. Pas di saat jadi pembicara pun, ya alhamdulillah belum ada juga yang komplain gitu. Paling cuma bilang kenapa mau jadi lady barber, kenapa nggak mau jadi yang lain kayak gitu. Ya tanyain sama pengunjung yang datang gitu. Iya, sama yang apa sih pas lagi seminar itu sama tadi. Teman-teman waktu seminar tadi. Kayak gitu. Terus udah masuk nih, udah terjun ke dunia barber tadi. Kan katanya sambil kuliah, orang tua komplain nggak sih? Maksudnya kan kalau misalnya kuliah walaupun kerja di barber itu kan kayaknya barbershop kan bukanya juga nggak sampai malam kan? Berarti kuliah kan bukan sampai malam loh Kak. Sampai malam ya? Jam 10 malam kalau dulu. Jadi Oka selalu pulang tuh di atas jam 10. Bukan karena Oka mau main sih, tapi kan emang jam 10 itu baru kelar nyukur. Dan kadang kan kalau capek pengen refresh, ya nongki dulu gitu kan. Jadi mulainya masuknya pagi-pagi itu jam berapa? Kan kuliah kan? Jadi terus ngatur waktunya buat kerja terus sambil kuliah? Nah, itu kalau pas Oka waktu dulu itu, jadi udah bikin perjanjian nih sama yang punya. Kalau Oka kuliah ya kuliah aja, ketika kerja ya kerja. Part time? Gitu. Part time jadinya sama orang tua gimana? Nah, sama orang tua perjanjiannya apa? Awalnya tuh takut banget loh Kak. Jadi tahu ke mama papa gitu ya? Ke papa terutama, karena papa paling nggak bolehin Oka itu main sama cowok yang dulu teman-teman Oka gimana gitu kan. Jadi pas sudah masuk sini takut banget nih mau ngejelasin, boleh nggak ya di barber? Soalnya otomatis ini semua laki-laki. Tunggu, waktu itu sudah berhijab belum? Belum. Ya ampun, terus pantesan orang tuanya agak-agak khawatir gitu kan. Sebenarnya orang tua itu percaya, tapi ketika udah tamat SMA dan itu kan baru masuk kuliah masih bimbang kan. Masih labil. Teman-teman pun masih belum ada yang kenal orang tua banget kayak gitu. Tamat SMA. Iya, tamat SMA kuliah langsung terjun ke dunia barber. Tunggu ya. Terus orang tuanya bilang apa lagi setelah sudah minta izin itu? Jadi pas sudah mau minta izin itu yang dia kayak yang khawatir itu kelihatan khawatir, terus orang tuanya ngomong apa gitu? Kalau kakak nggak percaya ya, ini pasti kakak shock. Malah orang tua itu excited. Oke aja sampai, hah? Beneran nih gitu. Dibolehin berarti? Iya dibolehin. Oh bagus dong. Oke yang tadi kok aku ketakutan gitu mau ngasih tahu, tapi kok malah dibolehin gitu. Ternyata ya disupport. Disupport banget. Jadi papa itu malah nggak bolehin di salon gitu. Nggak tahu ya, kita pemikiran orang kan beda-beda ya. Iya sih. Kayak gimana kan ada sesuatu mungkin. Terus jadi kalau di barber itu memang transparan Kak. Nggak ada yang ketutup, nggak ada yang apa. Jadi ya semuanya kelihatan gitu. Terus juga Oka emang dulu itu nggak pernah bisa macem-macem gitu. Oka tahu teman kalaupun mau main yang levelnya gimana itu ya tapi tahu diri gitu, tahu batasan. Udah ditanamin dari dirinya dari jadi sejak maupun awal. kita teman sama temenan yang mabuk-mabuk, Oka nggak pernah kayak gitu. Itu sih yang Oka takutin ke papa, ternyata ya papa kasih kepercayaan penuh, tolonglah dijaga, jangan sampai memalukan keluarga. Kalau
kami keluarga yang mungkin pasti malu, tapi dari Okanya sendiri Iyalah, nanti pastinya, berdampak kan kayak gitu. Dampaknya besar banget. Jadi ternyata disupport gitu. Nggak nyangka sih, alhamdulillah. Udah berapa tahun sekarang? Maybe 4,5 tahun baru sih. Juga ya. Nyaman nggak sih? Terus penasaran banget kan, soalnya kan cewek sendirian, terus yang datang kan cowok-cowok. Kadang-kadang kita kan rada risih, apalagi kayak pas awal mulainya belum Di pakai umur hijab. 19 tahun loh kalau nggak salah. 19 tahun, 4 tahun. Di tahun keberapa mulai pakai hijab kayak gini? Di tahun 2018 Januari kalau nggak salah. Ya jadi 2 tahun di barber itu belum berhijab. Itu awalnya ya nyaman karena sambil main sambil kuliah tadi itu kan. Jadi sambil motong, sambil main, tiba-tiba ada keinginan terdalam di diri itu pengen berhijab, dan setiap kerja itu ada rasa nggak nyamannya. Nggak nyamannya itu bukan karena motong atau takut customer, bukan, tapi emang karena gimana ya? Dari hati. Dari hati Oka tahu kalau aurat itu emang harus dijaga. Baik. Jadi emang ya kita pengen lebih baik terus kan Kak, nggak mungkin pengen yang gimana-gimana. Boleh. Jadi itu berarti sebenarnya kayak ada sebenarnya perbedaan yang dirasakan waktu jadi barber sebelum pakai hijab dan ketika sudah jadi barber, lady barber sudah pakai hijab. Coba kasih tahu dulu rasanya kayak apa. Awal-awal kayak apa, terus sekarang yang sudah pakai hijab gimana rasanya? Kalau awal-awal belum pakai hijab itu, Oka dulu orang bilangnya tomboy ya, tomboy banget. Tapi Oka nggak pernah ngerasa tomboy, karena Oka pakai senyaman Oka gitu. Oka cuma suka pakai kaos, pakai celana kayak gitu. Tapi Oka risih kalau diliatin. Ya, jadi itu emang salahnya di Oka. Oka nggak pernah nyalain orang kenapa dia ngeliatin aku, enggak sih, karena Oka tahu apa letak salah Oka. Jadi akhirnya bergejolak nih di hati, kapan ya aku pakai hijab, tapi masih bisa nggak aku nyukur kayak gitu. Karena ya mau nutupin pas kuliah ini aja, mau biayain sendiri kayak gitu kan. Jadi pokoknya harus bisa nggak ya kira-kira pakai hijab tapi masih kerja gitu. Jadi dipikir-pikir lagi, pokoknya perbedaannya sebelum pakai hijab itu emang nggak ada yang berani sama Oka. Mungkin karena tomboy itu tadi ya, sebelum. Jadi mereka ya kayak, tapi tetap nyagil, tetap kayak gimana gitu. Ketika udah berhijab malah lebih nggak ada yang berani nyagil lagi. Mereka lebih menghormati. Itu kerasa banget tuh Kak perbedaan ketika sebelum tiba-tiba Oka langsung syar'i kan. Mereka kan kaget loh, lo yang dulu gini tomboy bla 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 segala macam kok tiba-tiba langsung syar'i. Sempet dibilang kesambet setan apa lu? Astagfirullah, Oka bilang. Kok setan sih? Hidayah. Iya. Aku bilang ya aku dikasih hidayah sama Allah ya aku harus jemput. Aku bilang kayak gitu. Ya walaupun kita nggak perlu harus berhijab itu pas sudah baik banget tuh jangan pernah kayak gitu. Mulai dari dalam dulu kan. Bener. Hal-hal kecil dulu gitu. Apalagi ya kita harus terusin yang namanya kewajiban dulu. Kita lakuin yang kewajiban dulu. Nanti yang di luar itu ya kita kan belajar, manusia kan belajar kayak gitu. Sama belajar untuk yang lebih baik di satu ya. Yang penasaran banget. Kita tahu lah ya sebenarnya, mohon maaf ya Om, itu kalau cowok yang datang itu kan kadang-kadang ada lah pasti yang itu ya kayak yang nakal atau apa gitu, pasti ada nih. Yang yakin gitu kan. Kira-kira yang paling bikin males banget klien yang kayak apa? Yang paling bikin males ngadepin klien yang kayak gimana? Karena tipenya kan nggak suka digoda, nggak suka dilihatin, kayak berarti tipenya cuek. Iya cuek. Ya. Cuman kalau mereka goda tuh kayak ya udah aku bisa ngeladenin tapi dengan yang caranya berbeda gitu. Yang paling males itu kalau dia udah beristri tapi masih gimana gitu, kayak nyagil apa segala macam. Nanya nomor telepon ada? Itu sering, banyak banget. Jadi awalnya dikasih? Enggak. Kalau untuk yang tidak berkepentingan selain nyukur enggak, karena Oka tahu siapa yang bakal Oka kasih sama yang enggak. Jadi kenapa Oka kasih, kita ngobrol dulu, lihat dulu tujuan dia kemana, dia maunya apa, nanti baru Oka kasih. Dan itu pun di luar konteks, kalau dia nggak nanya Mbak ada di barber nggak, Oka nggak pernah jawab. Jadi kalau orang pikir kenapa dikasih,
kan aku nggak pernah bales di luar kontes. Kalaupun dia nelpon ya orang-orang tertentu yang aku kasih. Berarti udah gitu. Harus yang kenal dulu dan ngerasa ya, nyaman. Bakal macam-macam. Dan dia nggak bakal macam-macam, itu Oka tahu siapa-siapa aja. Ada yang macam-macam. Ada lah. Ada. Dan cara ngadepinnya karena kan itu pasti berdampak juga kan Mom sama manajemen dari tempat kerja. Nama tempat kerjanya barbernya apa? Barber Eng. Nah, pasti juga berdampak karena kan si Oka ini kan pegawai ya di situ kan. Jadi kalau misalnya nggak yang ramah sama pengunjung, pasti kan berdampak kan. Iya, pasti. Jadi, termasuk salah satu yang tidak ramah itu ya karena dia nggak ngejawab apa yang klien minta gitu ya, nggak kasih gitu, kayak nggak kasih nomor telepon. Itu gimana cara menghadapinya? Terus manajemen tahu nggak sih gitu? Pernah sih Kak ada yang maksa dan manajemen tahu. Berhadapan tanggapan manajemennya gimana? Ya mereka tahu Oka gimana gitu kan. Jadi Oka nggak akan ngasih, itu hak Oka. Nggak harus, kamu harus kasih dia gitu biar dia sering datang, mana ada kayak gitu. Jadi pure melindungi. Iya, mereka mau melindungi, emang bener-bener nggak boleh sembarangan apa gimana kan. Jadi ada satu orang itu dia maksa mau minta nomor telepon Oka. Oka minta nomor telepon dong. Oka tahu niat dia itu udah beda nih dari cara dia dari tadi pas komunikasi waktu lagi haircut. Yang udah punya istri atau yang masih muda? Ada yang udah punya istri, ada yang masih muda. Oke. Macam-macam. Terus dia minta itu belak-belakan di depan Oka. Oka langsung tolak. Maaf bang, buat apa ya Oka bilang? Ya nggak ada, nanti mau hubungin kalau haircut. Yang karena tadi Oka awalnya udah nggak nyaman, dia pasti bikin Oka nggak nyaman awalnya. Jadi Oka nggak kasih, nggak bisa bang, abang kalau mau telepon aja nomor ini, nomor bos waktu itu. Nah nanti kalaupun emang mau haircut, tanya aja sama dia atau enggak datang langsung, Oka bilang kayak gitu. Jadi terus dia bilang nggak apa-apa nomor Oka aja, nggak usah deh bang, nanti cowok Oka marah. Udah insist banget ya? Iya, jadi karena sudah saking sebalnya, tetap harus jawabnya yang nggak bisa bang, Oka bilang kayak gitu. Ya. Nah jadi ya udah akhirnya karena dia nggak dikasih tadi, Oka bilang cari aja sendiri kalau bisa. Oka bilang. Terus nggak tahu tiba-tiba dia dapet Kak, nggak tahu dari mana dapetnya, entah tanya sama teman Oka. Nah dari situ, siapa nih Oka bilang kayak gitu kan? Dia WhatsApp, nelponin, Oka kuliah di mana, udah makan belum segala macem. Ya lu feel sih Kak kalau Oka. Nggak Oka gubris, Oka baca aja. Jadi mungkin dia dongkol, sampai lah Oka sendiri lupa. Jadi dia masih sering DM atau nge-WhatsApp kayak gitu. Tapi putusnya sampai di situ aja. Maksudnya kejadian yang kayak yang dia insist buat kenalan, pengen tahu segala macamnya gitu, cuma sampai di situ aja atau dia tetap datang ke barber nyari-nyari gitu. Tetap datang ke barber sih dengan alasan haircut. Mau haircut. Tapi tetap ramah. Ya, nggak berbuat yang kalau dia kelewatan, maaf ngomong, kalau dia udah nyentuh itu Oka nggak bisa diam gitu. Dan mungkin ke yang abang-abang yang di barber yang ngelindungin Oka pasti bakalan bertentangan. Ya, pasti. Cuman sih selama ini belum pernah ada. Tapi emang benar-benar yakin sama mereka yang satu kru itu bisa ngejagain insya satu Allah, cewek pasti ini. Bisa. Ya tergantung ke Okanya lagi kata mereka. Kalau Okanya misalkan ganjen juga ya udah. Oh iya, gitu. Pastinya. Nah, ini kan fine-fine aja gitu. Gini, tadi kan udah tuh ya kayak konflik di dalam itu, konflik di batin sekarang. Sekarang kan udah pakai jilbab syar'i kan. Apa sih yang dirasain pakai jilbab syar'i? Sebenarnya kita tahu kayak yang dari pandangan kita ilmu awam ini, cewek-cewek syar'i bahkan untuk salaman pun sama cowok kan kayak. Coba kalau Oka gimana? Apa yang dirasain sekarang itu? Kalau sekarang itu ngerasain sama kayak dulu, masih nggak nyaman ketika sudah berhijab karena kita tahu yang namanya bersentuhan itu kan nggak boleh ya kan. Tapi Oka pun sadar Oka belum jauh dari kata baik, malah masih belum baik sama sekali. Jadi memang masih tahapnya belajar. Jadi kita masih tahap belajar. Dan kalaupun orang banyak kok Kak yang ceriwis kayak bilang, kenapa sih udah berhijab tapi masih di barber? Nggak ini Pak, nggak kepikiran apa karena udah megang-megang laki-laki gitu. Jadi Oka cuma jawab ya aku prosesnya belajar, Oka bilang. Terus juga aku nggak akan selamanya di sini kok, Oka bilang kayak gitu. Jadi jangan menghakimi, cukup ngasih tahu aku atau menasehati aja. Karena kebanyakan dari mereka menghakimi, kayak gitu. Itu sih yang Oka nggak sukanya. Karena Oka nggak pernah menghakimin orang secara langsung kayak gitu kan. Nah karena untuk meminimalisir yang tadi namanya sentuhan,
ya Oka cobalah pakai sarung tangan, karena selama ini nggak pernah pakai sarung tangan kan waktu masih sebelum berhijab. Oka pakai sarung tangan ya dalam artian ya aku nggak langsung bersentuhan dan aku tetap menjaga ibarat kulit bersentuh kulit gitu loh. Walaupun ya kadang-kadang ada pro dan kontra lah di dalamnya itu. Tapi walaupun kayak gitu kan sebenarnya cuma sekedar profesi. Tapi sebenarnya kalau misalnya udah yang ada komen yang menusuk banget di hati, pernah nggak bikin sampai nangis, sampai iba banget dan sampai hancur banget gara-gara dikasih tahu sama satu orang itu yang nggak pernah sih. Nggak pernah. Nggak. Tapi itu nangisnya dari dalam diri sendiri. Malah dari Okanya. Kenapa? Karena Oka mikir, aku kenapa ya? Aku pengen jadi lebih baik tapi rasanya sulit gitu. Dan emang kita kalau mau nanjak daki itu harus susah-susah dulu kan. Jadi nangisnya itu karena diri Oka sendiri, Kak. Aku pengen banget yang lebih baik dari ini gitu. Cuman ya namanya bakat, banyak orang bilang sayang kan. Tapi bagi Oka enggak sih, emang butuh waktu gitu. Jadi jangan berharap mereka itu berharapnya ketika Oka udah berubah tetap langsung berubah gitu loh, Kak. Nggak bisa. Ya nggak bisa memang. Ibarat dari hitam ke putih langsung gitu kan nggak bisa kan. Dan Oka sendiri pun ya sering nangisinnya di situ sih, pengen ya udah insya Allah nanti segera secepat mungkin. Dalam hati setiap hari tuh pasti ada bergejolak karena pegang laki-laki terus. Apalagi kalau di dalam satu ruangan Oka sendirian perempuan. Walaupun Oka nggak takut, cuman Oka ngerasa aku perempuan, tidak sewayahnya aku di sini sebenarnya kayak gitu. Tapi sebenarnya dalam hati pernah nggak sih bikin hati sendiri kuat bilang, oke, ini profesi, ini hanya profesi. Karena kita kan berusaha untuk yang tetap profesional. Pernah nggak menguatkan diri sendiri gitu maksudnya? Sering. Ya sering kan? Banget. Jadi setiap masuk barber, Bismillah, insya Allah aku masih kuat sampai waktu yang ditentukan kayak gitu. Dan nggak ada yang melenceng pun aku pengen misalkan mau gimana gitu. Ya udah aku kerja, cukup kerja kayak gitu. Ya. Karena memang tergantung niat dari dalam hati. Iya, tergantung niat kitanya masing-masing kayak gitu. Luar biasa banget sih. Terus kalau misalnya sekarang nih tiba-tiba dalam hatinya tiba-tiba langsung datang hidayah. Tadi kan pengen lebih baik katanya gitu kan. Ada nggak kepikiran pengen kedepannya udahlah ini ada dua pilihan kan untuk terus maju atau stuck di stop gitu ya. Pilihannya yang mana nih antara dua? Kalau di antara dua itu pasti Oka pilih terus maju. Terus maju. Terus maju bukan berarti Oka terus di barber maksudnya. Jadi rencana Oka pasti salah satu rencana yang bisa keluarin Oka dari sini itu adalah menikah. Kayak gitu. Karena emang udah dari dulu, kalaupun ketika Oka keluar, orang-orang pasti bilang buka aja sendiri. Bahkan ada udah yang mau, ini aku udah siapin modal, pokoknya banyak banget tuh. Nah, kamu tinggal buka. Karena emang bakat ya kayaknya. Iya, dan mungkin bagi mereka susah juga mencari yang perempuan, kan daya tariknya lebih tajam daripada laki-laki ya. Ya namanya juga lawan jenis gitu, nggak mungkin nggak munafik kayak gitu kan. Jadi kedepannya supaya bisa keluar dari sini ya itu menurut Oka ya itu menikah, karena itu menjaga sebagian dari diri kita kayak gitu sebenarnya. Jadi ketika nanti kalau udah menikah Oka pasti nggak akan kerja lagi di barber. Kalaupun namanya bakat, insya Allah Oka bisa motong semuanya gitu, maksudnya dari anak bayi, perempuan, laki-laki, semua gender, semua umur itu insya Allah Oka udah pernah lalui loh, Kak. Wah, kalau gitu berarti kan udah punya basic ya. Jadi untuk yang cutting perempuan pun, jadi sebenarnya lebih ke cutting sebenarnya sama nggak sih hair stylist sama yang tadi lady barber itu cuma potong atau punya ilmunya gitu kayak? Kalau menurut Oka lady barber sama hair stylist itu beda. Ya, kalau lady barber ya dia khusus di barber, mendalami semua haircut tentang laki-laki yang ada di barber gitu. Kalau hair stylist dia mencangkup semuanya. Kayak lebih ke perempuan sih kayak gitu. Tapi kamu udah bisa kayak tadi kan sudah sebut ya, kayaknya bisa wanita, anak-anak, bisa laki-laki. Berarti itu udah bisa ada bakat hair stylist. Kenapa nggak kursus aja? Ada nggak kepikiran? Kalau kepikiran kursus sih paling cuman yang coloring ya, kayak gitu. Itu beda lagi loh. Kalau coloring sama hairstyle namanya. Jadi kalaupun kursus paling cuma untuk coloring. Selebihnya kalau masalah gunting untuk hairstyle itu Oka bisa belajar sendiri otodidak di YouTube gitu. Karena kebanyakan kayak gitu sih, Kak. Dan
di barbershop kan itu memang si kliennya kan cowok identik ya, tuh memang cowok memang cowok kan? Ada sih perempuan, beberapa kayak gitu. Terus menghadapi kalau ada kakek-kakek yang datang, terus ada bapak-bapak atau om atau abang-abang dan anak-anak, itu cara Oka melayani mereka beda-beda pasti gimana? Pasti beda-beda gitu. Jangan kan wanita atau anak kecil ya, setiap orang itu beda-beda loh perlakuannya. Walaupun seumuran? Iya, walaupun seumuran. Satu orang tuh ya beda lagi perlakuannya. Jadi Oka ini ibarat bunglon kayak gitu. Papa itu ngajarin jangan pernah kalau dalam satu geng kamu masuk ke sana mereka harus jadi seperti kamu gitu. Maksudnya jangan menyesuaikan kamu, tapi kamu yang harus menyesuaikan mereka. Gitu. Jadi mereka nyaman kayak gitu. Nah, makanya jadi setiap orang itu beda-beda, Kak. Jadi kalau misalkan anak kecil itu paling susah diatur. Kita itu harus punya kesabaran tingkat tinggi banget kayak gitu. Nggak boleh marah, nggak boleh namanya ngebentak, apalagi maksa kayak gitu. Jadi Oka nggak pernah, makanya kebanyakan anak kecil itu nyamannya motongnya sama Oka. Padahal Oka paling nggak suka anak kecil dulu. Tiba karena mungkin dari sisi keibuan ini ada gitu kan. Jadi ya akhirnya udah biasa gitu motong anak kecil. Nah kalau yang ibarat remaja, mereka itu punya masa pertumbuhan yang kayak kepo gitu. Jadi kadang Oka ngasih masukan, Kak gimana nih Kak, aku bagusnya potongnya gimana, kayak gitu. Kadang mereka cerita tentang percintaan mereka juga gitu kan. Jadi tempat curhat Kak gimana aku ditinggalin sama cewek aku segala macam. Terus ya jadi teman curhat harus gitu kan. Harus bisa jadi Oka kasih tahu, kamu kan masih sekolah. Kalaupun kamu mau mikirin jangan 100%, Oka bilang. Jadi ya sewajarnya kamu aja. Terus juga santai aja, belajar aja dulu. Kalaupun belajar kamu nggak lurus-lurus amat, yang penting jangan melenceng, Oka bilang gitu. Oh gitu ya Kak. Jadi mereka senengnya itu ya pas lagi ngobrol kayak gitu. Kalau yang orang dewasa, mereka lebih ke ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi kayak di dunia pekerja. Jadi Oka kenapa bisa berubah sikap pun karena masukan dari mereka juga. Jadi yang Oka hadapin itu kayak bos, pengusaha, orang dari luar, segala macam profesi yang pokoknya segala macam profesi udah gitu kan. Jadi lebih seru. Sebenarnya seru semuanya, sama aja. Cuman kan pengalamannya beda-beda. Kalau ngomong sama yang bos, mereka ngasih tahu gimana caranya kita harus memanage waktu, bersikap, terus gimana kita harus menghadapi tanggapan orang, kayak gitu. Jadi banyak ilmu yang didapat ya, banyak dari banget. Banyak yang datang itu, kayak dari yang ini beda lagi yang didapat. Iya, dari beda lagi. Dari yang mungkin dia host atau presenter atau dia artis, selebgram, itu mereka ngasih tahu Kak. Jadi Oka serap semua jadi banyak gitu. Ya, banyak banget jadi tahu gimana cara menyikapi bos-bos kayak begini. Cara menyikapi anak remaja kayak begini. Cara menyikapi orang-orang yang pekerja biasa kayak gini. Bukan masalah mau ngebeda-bedain ya, tapi itu emang harus gitu. Ya, memang. Kita jangan ngebedain dia kastanya apa, tapi ngebedain cara bagaimana kita menyikapi mereka. Kalau kita ngebedain kasta beda lagi. Sikapnya melayani kan? Sikapnya harus melayani. Jadi emang harus bener-bener baik gitu. Kadang kalau lagi haircut sama bos-bos itu, kita bisa ngobrolnya tuh sampai 1 jaman. Jadi ngobrolnya bukan yang kayak tentang gimana-mana. Dia nanya Oka, kamu kedepannya mau kayak gimana? Kadang kita ngomongin tentang hal dia mungkin sering jalan ke luar negeri, dia kasih tahu culture orang di sana, dia kasih tahu gimana kamu harus bisa bertahan hidup di sana. Jadi itu memang ada masukan gitu, terus ada inspirasi jadi pengen ke sana juga. Mereka ngasih tahu yang baik-baiknya. Sama kayak orang yang pekerja di bank, rata-rata stres kan, karena capek waktu timingnya. Mungkin ada beberapa orang yang enjoy, ada yang enggak. Itu Oka tahu, sama-sama tahu semuanya. Yang enjoy ya udah dia nikmati, ginilah jalan hidup kata dia. Kalau yang stres rasanya nggak sanggup, mereka bilang gitu pengen keluar. Cuma namanya kerjaan ya harus dinikmati kan Bang, Oka bilang kayak gitu. Jadi mostly jadi kalau misalnya untuk umur yang ke dewasa ke atas itu jadi tempat curhat. Kalau misalnya curhat. Untuk dewasa ke bawah ngelainin anak kecil itu jadi kayak kita harus jadi guru. Jiwa gitu. Keibuan dan gurunya harus dikedepankan. Harus nah itu kan sebenarnya kan kayak pernah nemenin juga temen bawa anaknya gunting rambut dan
si ibu ini ikut-ikutan emosi kalau anaknya nggak bisa duduk tenang. Gimana sih bisa mempengaruhi mood Oka nggak sih sebagai apa sih tadi lady barbernya? Iya, yang mau motong gitu. Jadi kayak moodnya berubah nggak sih gara-gara lihat orang emosi, kepancing, atau malah lebih yang gimana cara Oka buat meng-calm down kan suasana itu? Itu kalau awal-awal agak bingung kan Kak, karena udah biasa. Ya satu itu tadi, jangan pernah Oka ikut-ikutan emosi kayak gitu. Jadi harus tetap stay cool gitu. Anaknya ini malah kadang lebih nurut ke Oka ketimbang ke ibunya. Karena ibunya marah-marah aja kan, harus diem nak. Terus aku cuma bilang gini, karena udah takut Oka emosi ibunya tuh kayak diem nak kayak gitu. Dia nggak bisa digituin anak kecil. Oka malah nyaman motong anak kecil itu ketika mereka ya terserah mau gerak kayak gimana aja. Jadi Oka yang benar-benar ngendaliin. Diem ya dek kayak gitu. Ya udah mereka bakal nurut. Jadi ketimbang mereka dipaksa, mereka nggak akan mau gitu. Jadi jangan pernah maksa anak kecil gitu. Apalagi sampai dia udah bener-bener nangis, itu Oka harus stop cutting. Karena itu bakalan berpengaruh ke mental dia ketika besar nanti kayak gitu. Tadi dia bakalan makin takut buat motong rambut nanti ke depannya jadi bakal Jadi aku bilang udah Kak ya, tunggu dia diam dulu. Kalaupun nggak bisa diam, ya udah diudahin aja kayak gitu. Berarti ada langganan, maksudnya ada yang bener-bener fans banget sama hasil cut si Oka dan cara melayani. Ada beberapa orang yang khusus memang datang ke sana terus menerus. Ya. Ada. Anak kecil, orang dewasa maupun yang besar. Semuanya rata-rata ada. Alhamdulillah ya, berarti semenyenangkan itu, Masya Allah. Yang lucu lagi ada anak kecil, dia itu 2 beradik. Jadi yang kakaknya ini bebas mau dipotongin sama siapa aja. Tapi kalau yang adiknya ini cuman mau sama tante Oka. Kalau tante Oka sakit nggak potong rambut? Nggak potong rambut dia. Jadi dia tahu banget tuh, Oka telat datang nih. Jadi dia udah duluan datang. Tante Oka mana? Kata dia. Tante Oka belum datang. Potong sama abang ini nunggu aja. Tante Oka. Nggak mau, rambut adik masih pendek kata dia kayak gitu. Loh, kok gitu ya nggak mau, tadi sibuk mau potong kata mamanya kan. Pas Oka datang, langsung dia senyum-senyum, dia bilang rambut adek udah panjang kata dia mau potong. Oh my god. Masya Allah udah punya fans ya. Anak kecil lah yang ngomong kayak itu. Anak kecil kan jujur kan Kak. Jadi ya udahlah, akhirnya ketika Oka datang dia cuma mau memotongnya sama Oka. Berarti bakat loh sebenarnya. Amin kayak gitu. Terus yang ini tadi kan untuk melayani yang dewasa ke atas tuh kan mostly bisa mengkondisikan diri jadi tempat curhat. Kan tadi udah rencana mau nikah. Iya. Kita itu ngobrol, sudah ada rencana mau menikah. Oh, nikah. Ada komplain nggak sih dari pasangannya? Kalau komplain dari pasangan sih pasti ada ya. Cuman dia nggak yang komplain marah gitu, nggak pernah. Jadi dia cuman bilang kalau bisa nanti udah menikah jangan motong rambut laki-laki lagi ya kata. Walaupun dia ngomongnya nggak ibarat barbaran, tapi kan Oka paham perasaan laki-laki. Oh iya pasti. Kita Oka juga tahu, sendiri kan udah tahu. Dia pasti cemburu. Dan rata-rata jangankan cowok Oka sendiri, dari orang lain pun, misalkan cowok-cowok yang lain aja bilang gini, kalau aku jadi cowokmu aku cemburu loh Kak, kata dia kayak gitu. Jadi ya Oka paham lah pasti apa perasaan cowok Oka kan. Dan Oka pun, kamu tenang aja, Oka bilang, aku nggak akan kebaper kok sama mereka. Ya kalaupun misalkan, kalau dulu itu sering kayak main, Oka tuh mau mencari teman Kak. Jadi ketika kita jalan sama customer kita atau klien, itu bukan karena Oka mau dideketin atau Oka mau ngedeketin, tapi emang pure mau jadi temenan. Cuman kadang mereka menilainya salah kaprah aja kayak jadi gitu. Memang beberapa ada yang di-accept untuk bisa jadi close friend. Bisa jadi gitu teman, ya, malah sampai sekarang pun yang tadinya dia klien Oka jadi sahabat Oka gitu. Wow. Jadi baik banget, mereka ketika lagi liburan ada yang bawain Oka oleh-oleh. Terus ada yang ngasih tahu Oka, di sini loh tempat yang bagus, misalkan mau cuci sepatu, sharing banyak banget. Kadang pun jadi tempat curhat terdalam tuh banyak banget tuh sahabat Oka. Jadi jangan pernah samain klien itu sama
orang apa sih, orang lain gitu. Jangan pernah nganggap dia kayak orang lain, tapi jadiin dia teman kita. Ya. Dari situlah dia bisa nyaman. Karena kalau misalnya itu kita nyaman dan kita jalanin pekerjaannya juga enak ya. Iya, enak setiap banget. hari itu ada semangat. Mereka tuh baik-baik loh kalau kita baik kayak gitu. Oke, hari ini mau kerja semangat gitu ya. Dan mereka pun kalau calling kan, Oka, aku mau motong, mood kamu lagi bagus nggak? Dia bilang kayak gitu. Berarti orangnya moodian. Iya, mood swing banget. Ya Mood swing banget. Mood swing yang kayak apa? Jenis yang kayak apa mood swingnya? Kira-kira pas lagi motongin rambut terus tiba-tiba ada klien atau gimana, mood swingnya gimana? Kan kalau mood swing itu kan tipenya orang yang tiba-tiba lagi happy aja terus tiba-tiba bisa langsung jadi suntuk dan mood swing yang kayak apa? Jadi ada sih itu bagi Oka pengalaman yang nggak bisa dilupain banget. Wah, apa? Mohon maaf sebelumnya. Tapi pernah lagi nyukur. Ya namanya manusiawi, kita galau ya. Iya, pasti. Terus itu Oka nggak bisa ngebendung rasa itu Kak. Jadi pas lagi motong bener-bener mau fokus, pikiran kemana-mana. Itu ganggu banget. Ya namanya kerja itu harus pakai otak, hati, dan tenaga. Ya otak, pikiran kan. Ya pokoknya tiga itu harus bisa. Jadi kalau salah satu di situ ada yang goyah, misalkan pikiran Oka nih terganggu. Terus Oka lagi motong, kita kan sambil nyukur mikir, terus pakai hati juga. Itu kalau nggak pakai seni itu kan dari hati, itu bakalan nggak bagus. Jadi habis motong itu tiba-tiba air mata ngalir. Tiba-tiba nangis bisa gitu? Bisa Kak. Jadi aduh gimana nih? Taruh alat, buru-buru ke belakang kasir, terus nangis sejadi-jadinya. Kliennya nggak bingung? Iya, mungkin dia bingung, tapi dia diem aja kan. Dia nggak kelihatan. Sebelum dia ngelihat Oka nangis, Oka harus buru-buru ke belakang kasir gitu. Bisa tiba-tiba gitu? Bisa. Jadi itu ada sih beberapa kali gitu kan. Nah banyak yang nggak tahu. Yang tahu itu temen Oka kerja aja. Kenapa nangis? Kata dia gitu. Ya Oka terusin aja nangis sampai bener-bener udah capek nangis atau sudah lega. Kita kan nangis itu lega kan. Baru nanti balik lagi motong dengan mata merah tapi udah bawa enjoy. Nah ngobrol lagi sama dia. Dan Oka sukanya laki-laki itu dia nggak banyak kepo. Jadi ketika Oka nangis mungkin matanya merah, dia tahu tapi dia diem aja gitu. Jadi kami ngobrolin yang lain. Dan itu moodnya udah naik lagi. Yang penting yang tadinya kebendung keluarin aja dulu. Udah itu udah. Gitu. Jadi udah dari macam-macam klien, terus cara ngadepinnya tentu dia juga punya, mereka juga punya permintaan yang beda-beda. Pernah nggak sih ada satu yang mintanya aneh banget, terus cara buat bikin mereka puas dengan apa yang mereka mau, terus gimana cara itu banyak juga tuh Kak. Jadi ada dia permintaannya itu misalkan rambutnya keriting nih, dia mintanya lurus. Itu impossible banget kan, maksudnya ya boleh lah dibonding, tapi dia pengennya yang permanen, yang mana ada kayak gitu. Soalnya kan laki-laki rambutnya berapa senti paling ya? Iya, dia rambutnya paling segini. Itu keriting tuh Kak. Kalau dibonding pun cuma sepanjang ini kan. Nanti ketika tumbuh lagi 2 minggu ya keriting lagi. Kayak gitu. Tapi dia maunya yang permanen. Terus suka cuma bilang, cara jelasinnya? Iya, cara jelasinnya tergantung ya. Kalau ada yang misalkan umur dia berapa dulu gitu. Dia bisa diajak bercanda atau dia bisa diajak serius. Jadi kalau yang Oka yang bercanda itu Oka bilang gini, gini ya Oka bilang kan. Jadi kita itu dilahirin semuanya itu bermacam-macam Oka bilang. Kalaupun kita maunya lurus, kenapa Allah nyiptain kamu keriting? Oka bilang. Ya karena mungkin mau nutupin sulak kamu, Oka bilang kayak gitu. Iya ada tuh yang bersulak tuh. Ya jadi Oka ngomongnya belak-belakan, lihat orangnya dulu kan. Kakak kok gitu sih gitu ya. Ya kakak per-peran aja Oka bilang kan. Jadi kenapa kamu kalau dibikin lurus nih, lihat Oka praktekin tuh rambutnya dilurusin. Nih bakal kelihatan kan sulak kamu. Iya ya Kak ya. Jadi ya inilah gunanya kenapa rambut itu keriting. Oka bilang mungkin menutupi kekurangan kamu atau kepala kamu yang apa namanya istilahnya peyang ya kayak gitu. Tapi aku nggak pernah bilang peyang. Jadi aku bilang ini kepala kamu tuh kurang agak, langsung mereka bilang peyang kan Kak katanya kayak gitu. Ya kakak kan pelan-pelan ngomongnya. Aku bilangnya itu nutupinnya. Kalau rambut kamu lurus nanti terlalu kelihatan banget gitu. Jadi secara tidak langsung menumbuhkan percaya diri mereka. Iya, jadi mereka harus percaya diri. Yang aneh-aneh. Jadi kalaupun minta aneh-aneh, kalaupun kita bisa buatin bisa Kak dalam hari itu. Tapi hari itu doang gitu. Nggak bisa yang permanen. Karena pun Oka mau nyukurin mereka itu bukan untuk gaya dalam 1 hari, tapi untuk keseharian mereka. Cara mereka nyisir, kan kita tahu nih cowok kalau bangun dia lebih sering ngaca tapi susah nyisirnya kayak gitu. Jadi ya gimana cara Oka motong
ketika dia nanti udah bangun tidur apa gimana nyisirnya tuh nggak ribet, ya nggak perlu pakai pomade banyak-banyak itu kayak memang gitu. juga harus diperhatikan ya. Makanya ya kita udah sedetail itu banget. harus banget. Itulah namanya kerja, emang harus pakai hati, nggak cuman sekadar oh aku tahu skill, aku tahu ini, nggak bisa kayak gitu. Kalau mungkin cuma sekedar cari uang, ya banyak kan kayak gitu. Pasti cuman sudahlah ini udah bagusnya saat di barber dia, ketika keluar tank ininya keluar kayak gitu. Itu banyak banget tuh Kak. Secara mendetail memang udah dikuasai. Harus detail banget, harus rapi yang pasti ya. Adalah kadang-kadang mungkin Oka nyukurnya nggak terlalu rapi. Namanya manusia nggak mungkin bagus terus kan. Ya. Itu ada hilafnya. Nah mereka nerima itu, jadi sampai besok-besoknya, Kak rambut aku udah bagus nih kata dia gitu. Ya kamu pede kan dengan rambut kayak gini? Iya Kak kata dia. Ya udah bagus, terima aja, jangan sampai mau dibonding lagi. Nah ada juga yang sampai dia ngebonding, akhirnya dia nyesel. Bener ya kata kakak, nggak bagus ya, kakak kan udah bilang, tapi kalau emang kamu penasaran, kamu coba, ya beginilah hasilnya. Iya Kak, akhirnya Oka pangkas habis tuh rambutnya yang dibonding. Jadi ya udah dia keriting aja kayak gitu. Oke. Dan ya kalau misalnya udah lihat kayak dia nyaman banget di posisi sekarang, walaupun di hatinya sebenarnya bergejolak karena yang imannya tadi itu udah mulai ya. Tapi ini mau tanya dulu soal cita-cita, melenceng jauh kah atau bener-bener itu kah cita-citanya? Sebenarnya cita-cita Oka apa? Mungkin sebagian besar orang nggak tahu ya cita-cita Oka itu apa. Oka tuh pengen banget jadi polisi wanita. Jauh banget. Jauh banget kan. Nah lebih jauhnya lagi itu Oka sekarang kuliahnya di jurusan keguruan kayak gitu. Tapi ada bakat-bakat jadi guru tuh ada cara. Nggak tahu ya, tergantung ya. Kalau balik lagi nih cerita-cerita soal yang kalau misalnya udah punya cita-cita, berarti kita tuh kan punya, maksudnya udah ada tujuannya itu, pengen jadi poluan, terus tiba-tiba nggak jadi poluan loh sekarang. Gimana rasanya? Masih sakit hati. Ada pengalaman berarti? Ada banget. Jadi dulu Oka pernah tes poluan sekitar tahun 2014. Kayak gitu. SMA? Iya, tamat SMA. Itu kan ada penerimaan poluan besar-besaran. Jadi tinggi Oka itu cuma 160 Kak. Oke. Nah, poluan seharusnya itu kan 165. Di tahun Oka itu poluan bisa masuk ketika dia tingginya 155 minimal. Berarti jadi, masuk dong? Jadi pas Oka tes itu awalnya masuk. Oke. Kita masuk karena penerimaan itu banyak. Waktu itu penerimaan 180. Jadi seleksi lah kami dari 8.000 poluan sejambi. Wow, 8.000. Kayak gitu. Kalau nggak salah ya 8.000. Abis itu pas seleksi Oka terus nih Kak, terus alhamdulillah tes ini lulus sampai di 240 orang sisanya. Sisa 240 dari ribuan tadi. Jadi termasuk bangga lah Kak. Iya gitu kan. pastinya. Dan itu sama sekali mungkin rahasia umum, nggak perlu kita jelasin. Ya, Oka tahu siapa aja nanti yang bakalan lulus sama yang enggak kayak gitu. Nah Oka pun kayak aku masih nggak percaya bener-bener lulus nggak ya nanti gitu, karena kan emang bener-bener sekuat hati Oka olahraga, belajar, bener-bener dari hati emang pengen cita-citanya itu. Terniat banget. Ya. Dan orang tua tuh support, orang tua pun sampai nggak percaya beneran nih lulus gitu. Iya mah, iya pak gitu. Ya udah nanti kalau udah lulus yang ini papa beliin sepatu baru gitu. Waktu itu sepatu Oka lusuh kan, anak-anak yang lain yang orke itu ya mereka sepatunya bagus-bagus. Yang namanya masih SMA pengen gimana gitu kan, pengen juga gitu kan ya. Nah itu inget banget ketika mau pengumuman tes lulus yang 180 ini, yang cuman didepak 20 lagi, dia ada 240 berapa itu sisanya. Kami pokoknya yang 80-an. Akhirnya pas sudah mau pengumuman, rasa hati ini kayak nggak enak gitu. Jadi kayak ada feeling yang nggak bagus. Karena ini tinggal dikit lagi, siapa lagi nih yang mau dimasukin gitu kan. Akhirnya nama Oka sama teman-teman Oka yang sehat walafiat, yang kami tahu lah ibarat riwayatnya gimana. Ternyata kami nggak lulus. Di situ sedih banget Kak. Berarti pas terakhir ini kayak tes apa tadi, kesehatan maksudnya? Iya, tes kesehatan dalam sama apa tadi ya? Ada satunya lagi lupa pokoknya itu. Dan itu kan nggak transparan dia, kita harus pergi lagi ngeceknya ke rumah sakit Bayangkaranya. Rumah sakit tertunjuk. Iya, yang ditunjuk itu tadi. Jadi pas sudah kami lihat-lihatan nih, udah nggak apa-apa kami bilang gitu kan. Ya sama-sama tahu lah gitu kan. Akhirnya pas lagi berdiri itu nggak nangis sama sekali buat nahan. Jadi ketika pulang sepanjang jalan di atas motor tuh nangis benar-benar. Udah tahu banget. Karena kecewa banget.
tahu letaknya tuh apa yang kenapa bisa kayak gitu tuh tahu. Itu sih yang bikin sakit hati banget gitu. Udah dari awal-awal. Iya, udah dari awal banget sampai tidur di ada balairum gitu seharian, gak mandi, nungguin hasil, akhirnya lulus. Itu kan senang banget kan, nyampe yang hasil mau 2 kali tes terakhir lagi. Padahal sebenarnya bukan salah di kitanya. Iya, itu nggak tahu juga sih. Jadi saking sakit hatinya Oka nggak mau periksa, karena Oka sudah periksa duluan sebelum periksa. Dan hasilnya bagus. Yang hasilnya bagus gitu, nggak apa-apa, ini bisa kok katanya kayak gitu. Ketika dites, loh kok gini gitu kan, jadi timbul sakit hati. Jadi Oka nggak mau lihat-lihat lagi. Udah terserah mau ngapain gitu. Jadi sampai kadang kalau lewat depan Polda apa gimana gitu kan rasa aduh gimana ya, padahal ada seseknya. Cuma lambat laun, namanya waktu itu kan membuat luka kita sembuh kan. Tapi tetap aja tetap bakal keinget gitu. Jadi ya pengen banget dulu jadi polwan. Tes lagi tahun berikutnya. Oke, 2 kali. Karena tingginya tadi kurang berapa senti, jadi nggak bisa mau tes lagi pun bahannya juga nggak bisa karena tinggi kurang tadi, dan dia udah balik normal lagi 160. Yang diambil juga cuma 10 orang dalam satu jadi kota. Udah dihapuskan nih pengen jadi polwan? Sudah belum kayaknya. Tetap pengen jadi, apalagi kata mereka bisa kok kalau sarjana mau jadi polwan gitu. Aku bilang tapi aku bukan jurusan yang tadi bisa masuk polisi, aku jurusannya beda gitu. Tapi ada niat mau nyoba-nyoba lagi? Nggak bisa juga kak, karena jurusan Oka beda. Jurusan. Sama tinggi juga kayak gitu. Jadi ya sudahlah, terima aja lah lagi. Mencoba untuk menghapus. Walaupun cuman itu satu-satunya cita-cita Oka, selebihnya nggak ada. Nggak ada lagi. Kalau profesi ya, kalau cita-cita sebenarnya ya pengennya jadi ibu. Wah, gitu aja. Mulia. Amin. Gitu sih. Oke, menarik juga bahasin Oka dari tadi, Lady Barber ini. Terus terakhir deh ya, buat kayak pesan dulu ke ini dulu deh. Kan ada juga yang di luar-luar yang pengen jadi Lady Barber barangkali. Tipsnya boleh kasih saran atau semacam itu. Buat yang pengen mungkin nanti jadi Lady Barber ataupun mau kerja di barber, satu sih pesan Oka, yaitu kuat mental. Terus jangan pernah ngerasa nggak bisa, harus benar-benar bisa. Yang penting kamu berani aja dulu kayak gitu. Terus pakai hati, tolong. Karena kalau nggak pakai hati, hasilnya itu berpengaruh banget kayak gitu. Dalam mencukur rambut tadi. Iya, dalam semuanya. Kayak gitu. Melayani. Terus dalam hasil cukuran. Terus juga yang namanya belajar itu kan butuh proses. Kalau emang misalkan harus seminar banget baru bisa ngerti, ya gimana caranya ya dicoba gitu sampai bisa. Kalau emang kamu yang basicnya bisanya belajar sendiri, kalau Oka kan belajar sendiri tuh nggak bisa, malah diajarin tuh nggak bisa. Nah ya udah kayak itu. Jadi ambil caranya masing-masing. Dan kalaupun menghadapin orang itu harus dengan sabar. Karena kalau nggak sabar, Oka pun pernah keceplosan nggak sabar gitu kan. Jadi Oka emosi juga. Pernah kak, ya, namanya gimana ya, tiba-tiba lagi emosi gitu kan, dan mereka pun datang dengan nyeronok masuk gitu, nggak sembarang, atau kayak kak potong kak, nggak ada sopannya gitu. Dikira dia siapa gitu. Soalnya kalau di barber bagi Oka nggak ada yang namanya ratu. Ya Oka lah ratunya kayak gitu. Bukan sombong sih, tapi kayak ketika di barber kita itu saling membutuhkan. Bukan kita aja yang butuh dia, tapi dia juga butuh kita. Karena mahkota dia itu kita yang pegang, kita yang ngatur, kita yang memperbaiki. Jadi sebisa mungkin customer itu harus percaya sama kita. Nah pesan Oka juga, kita sebagai Lady Barber atau tukang cukur atau hairstylist, poin kita itu harus bisa membuat orang percaya sama kita. Jadi ketika mereka datang, kita itu harus bikin orang itu percaya dulu sama kita. Pertama dari sikap, dari hasil cukuran kita. Jadi kalau mereka udah percaya, insya Allah mereka bakal balik lagi sama kita gitu. Berarti tumbuhkan rasa percaya diri harus dalam, percaya biar orang juga percaya sama kita. Karena kalau kita nggak percaya, gimana orang mau percaya gitu kan? Ragu-ragu orang juga kira-kira bisa nggak sih Mbak Yuni? Kira-kira bisa nggak? Iya, dan kalaupun misalkan salah nih, harus siap-siap nerima kesalahan kita, dan gimana caranya untuk bikin dia itu nggak apa-apa gitu. Jadi harus emang benar-benar
Kak ini salah nggak ya? Iya nggak apa-apa, ini belum. Atau misalkan ketokek dikit nih, tenang, ini bisa kok diatasin. Nggak seburuk itu kok tokek gitu. Jadi emang harus bikin dia percaya sama kita gitu. Oke, tetap bangun kepercayaan diri harus klien bener-bener tadi. bangun banget. Dan hari ini masih berprofesi sebagai seorang lady barber. Coba disampaikan dulu, ada nggak kata-kata atau pengen nyampein apa ke mama sama papa di rumah? Aduh. Yang pengen disampaikan ke mama sama papa sih, semoga mama papa selalu mendoakan Oka selalu yang terbaik. Pasti, karena selama ini kenapa Oka baik-baik aja itu karena perlindungan dari Allah, berkat doa dan mama papa. Karena mama papa selalu mendoakan Oka untuk baik-baik saja kayak gitu. Terus untuk mama papa semoga nanti kedepannya Uni bisa lebih baik lagi. Kalaupun Uni berkarir ya itu sesuai yang lurus-lurus aja, yang nggak terlalu, kalau sekarang ini kan pro dan kontra nih, mungkin kedepannya entah Oka mau buat salon entah apa, tapi yang transparan, dan itu pun pengen digandrungi banyak orang yang emang membutuhkan gitu. Karena kita jangan sibuk cari kerjaan aja, kalau bisa kita harus membuka lapangan pekerjaan untuk orang kayak gitu. Apalagi yang kita punya skill tapi kita pendem aja itu kan sayang gitu. Mending kita kasih tahu ke orang, ya udah kalau mereka mau kerjain ya mereka kerjain, kita tinggal apa sih namanya menyenter aja, ngeliat aja kayak gitu. Oke, memantau. Jadi buat mama papa tuh keinginan Oka terhadap Oka itu besar banget sebenarnya. Pasti. Karena mereka tahu skill Oka di mana. Mungkin skill Oka nggak di guru, nggak di apa, tapi ya di sinilah gitu ya. Iya, maybe. Jadi ya Oka pun yakin kalaupun nggak bisa jadi poluan, Oka pengennya emang jadi hairstylist dan tetap membanggakan orang tua. Maksudnya menjadi kebanggaan orang tua. Iya, pastinya. Dan Oka pun bangga terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena ketika mereka habis misalkan ada perubahan di rambutnya itu mereka senang gitu. Jadi enzim apa gimana ya, rasanya senang mereka itu senang ke kitanya juga. Gitu. Jadi energi positif mereka, energi bahagia mereka tuh ngerasa kayak kita juga kan. Oh ya, dirasa gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus bikin orang itu bahagia kayak gitu, termasuk mama papa. Mau bahagiain mama papa nih, mama papa Uni. Uni mau bahagiain mama papa ya. Amin. Baiklah, kayaknya udah segitu dulu, udah banyak banget yang kita gali dari kehidupan si Oka Lady Barber ini. Nanti kalau banyak banget bosan pula kan? Enggak lah, orang seru dari tadi ya. Jadi ya itu makasih banget udah mau accept undangan kita di Bilik Biai. Semoga besok kita bisa sharing tentang hal-hal lain yang inspiratif. Semoga lagi. Nanti bisa berbagi lagi. Ya, bisa buat yang lainnya menjadi semangat juga atau menjadi ya inspiratif ya. Tapi sebelumnya kita mau kasih kenang-kenangan dulu. Oke. Moms hari ini apa itu? Jadi Moms hari ini Bia lagi pakai baju dari Gaya Biai. Ini edisi Raya, kalian bisa cek ke Instagramnya di Gaya Biai. Ini untuk kenang-kenangannya. Oka terima kasih sudah datang ke sini. Semoga kedepannya bisa maksudnya proses belajar menjadi Oka yang lebih baik lagi itu dimudahkan oleh Allah. Amin ya Allah. Ya. Terima kasih Mom sudah nonton. Jangan lupa kalau ada kritik, saran atau komen atau masukan bisa komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.